Oke, boleh Bapak. Sebelum mengawali kelas hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Iya. Kita cek kehadiran dulu, teman-teman. Bentar. Bapak lupa waktu kemarin yang nggak hadir siapa ya? Saya Pak, Jaidan ya? iya Pak. Jaidan. Oke, Kak Jaidan masih punya kesempatan dua kali lagi. Ya Pak. Oke, nanti akan Bapak share ini ke PJ untuk nanti data keaktifan sama data tugas dan nanti ada penilaian. Wis, nanti masuk ke sini. Kita coba cek Mutia ada tadi ya. Hadir, Pak. Oke, Syafana. Hadir, Bapak. Oke, Lydia. Hadir, Bapak. Oke, Kela. Oke, belum ada atau belum hadir, saya tidak tahu. Juri ada informasi Kela? Belum ada Pak, sejauh ini belum ada yang izin-izin kok ke saya. Tapi Oke, nggak tahu belum ya ada kalau untuk ke bawah. konfirmasi ke PJ ya. Nadine, Hadir, Pak. Kafka. Hadir, Pak. Oke, Nakata, tidak ada info. Ivan Abdul Rojak. Hadir Pak. Oke, Muara Habi. Hadir Pak, hadir Pak. Oke, Bong Marco. Belum ada info. Padahal PJ-nya ini harus standby ini. Davina, belum ada. Konita Dwi. Hadir, Pak. Oke. Catherine. Hadir, Pak. Oke. Sultan Aulia. Hadir Pak. Oke. Anida Firda. Anida Firda nggak ada. Nanti konfirmasi juri kalau sudah ada infonya. Naila. Hadir, Pak. Oke. Jahrani. Hadir, Pak. Muhammad Ahnaf. Hadir Pak. Oke. Adinda. Hadir, Pak. Oke. Arkan. Ada Arkan dan Mario. Tidak ada info. Naila Agia. Hadir, Pak. Oke. Adam Yudhistra. Tidak ada info. Saskia Damayanti. Hadir, Pak. Mana Saskia? Hadir, Pak. Oke. Suaranya agak menjauh, Sas. Jaidan ada ya? Salam Pak.
Oke. Kinesh ya? Hadir, Pak. Mana Kinesh? Ini saya, Pak. Oke. Kok suaranya kecil di Bapak ya? Padahal di laptop Bapak udah 50 ini. Lauza, Hadir, Pak. Gita, Hadir, Pak. Shafira, Safira, tidak ada. Lucky, Hadir, Pak. oke. Siti Andi, Hadir, Pak. oke. Syawal, tidak ada. Syawal, Zaki, Hadir, Pak. Juhri. Hadir, Pak. Juri, kirim email di chat Zoom ya. Baik, Pak. Pak, maaf. Tadi Kayla udah ngomong tapi mic-nya bermasalah, Pak. Saya hadir. Biar Bapak di teman yang tanya, yang jawab, menanggapi dan nanti maju juga pada saat kita luring, sehingga nanti akan ke-record di sini untuk menambah poin UAS teman-teman semuanya. Dan ini bisa diakses ke Pak, tes. seluruh mahasiswa. Cuman Tes. yang Oh, bisa ngedit hanya PJ aja. Jadi nanti kalau PJ-nya salah edit, teman-teman bisa cross-check lewat PJ-nya. Bapak tambahkan dulu emailnya Juri. Bapak, maaf. Ya, Saya Kayla Felicia Hasana. Tadi udah ngomong, Pak, tapi mic-nya bermasalah. Hadir, siapa? Pak, saya. Kayla. Di atas, Pak. Ya, Kayla. ya. Makasih, Pak. Yuk, ya, Bapak mau nambah ini dulu. Oke, teman-teman, terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Minggu, minggu lalu kemarin Bapak dapat info dari Marco dan Juri dalam satu grup menginformasikan bahwa teman-teman minta online ya, karena ada kelas kelas online juga di situ. Oke, nggak ada masalah karena Bapak analisis materinya, teman-teman. Itu kita hari ini belum belum latihan secara praktikal ya untuk menghitung bagaimana proses salah satu subpokok bahasan di mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Maka dari itu hari ini kita coba online teman-teman dengan waktu yang sudah ditetapkan bersama sehingga nanti efektivitas dan waktu bisa tercapai dengan baik. Untuk materi sudah Bapak kirimkan ke Juri dan Marco, itu nanti bisa disebarkan materi hari ini. Kita akan coba bahas satu persatu. Hari ini kita penyajian data ya teman-teman semuanya. Cuman Bapak sedikit terusik kalau Bapak nggak ngasih materi ini. Itu tentunya nanti penyajian data juga akan Bapak sampaikan ke teman-teman semuanya. Sehat semuanya? Ya, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Alhamdulillah. Pak. Hadinda udah berapa kali tidak puasa? Baru 2 kali, Pak. Waktu Oke, day hebat. one sama day two. Oke. Kondisi alami kah? Iya, Bapak. Oke. Bapak tanya kondisi alami ya. Tergantung nanti persepsinya dari Ivan Abdul Rojak. Alaminya apa gitu. Cuma semoga aja pemahaman Bapak sama Adinda sama teman-teman semuanya. Oke, alhamdulillah sehat semuanya. Kita coba bahas dan diskusikan. Teman-teman boleh nanti
tanya raise hand ya, gitu ya. Nanti akan Bapak stop apa yang Bapak sampaikan dan tentunya teman-teman bisa membahasnya. Kita bisa berdiskusi. Outline hari ini kita akan membahas populasi dan sampel, teknis sampling dan menghitung jumlah populasi. Nanti di outline yang kedua kita akan membahas penyajian data sesuai dengan RPS yang ada, gitu. Teman-teman, di sini kita kalau kita berbicara populasi ya, gitu. Kita berbicara populasi berarti kita berbicara semua yang ada di dalam lingkup tempat yang akan kita teliti, gitu ya. Jika kita meneliti manusia, maka berapa jumlah manusia yang ada di tempat itu? Nah, itu populasi di situ, teman-teman. Gitu. Jadi populasi itu yang melekat di dalam individu atau manusia itu sendiri, gitu ya. Baik itu dari kepintarannya, gitu ya, sikapnya, gitu ya, psikomotoriknya, itu semua populasi. Tinggal bagian mana yang teman-teman ambil. Tapi jika kita berbicara populasi, maka subjek yang memiliki tadi berbagai multi karakteristik tadi itu yang akan dipelajari oleh peneliti. Nah, ini contohnya bagian hijau di bawahnya. Dia akan meneliti tentang literasi digital mahasiswa UNJ. Tuh. Berapa jumlah mahasiswa UNJ? Ada yang tahu jumlah mahasiswa UNJ berapa? Nggak ada yang tahu jumlah mahasiswa UNJ. Jadi kalau dia meneliti mahasiswa UNJ, kalau kita berbicara populasi ya semuanya gitu ya. Semua mahasiswa UNJ gitu yang akan diteliti. Beda dengan sampel, teman-teman. Sampel itu bagian dari populasi gitu ya. Bagian dari populasi. Kita tadi membahas bahwa populasi itu memiliki karakteristik, memiliki kualitas. Ya berarti bagian daripada karakteristik kualitas yang dimiliki oleh beberapa individu di dalam populasi. Gitu. Kalau populasinya itu 100 orang, ternyata diambil sampel itu 85, diambil 85, nah 85 itu sampelnya, gitu ya. Dan mewakili. Nah, kata kuncinya kan mewakili di situ ya. Makanya untuk kita bisa menentukan mewakili, maka ada teknik sampling di sini. Itu. Poin yang kedua itu teknik sampling. Bagaimana caranya kita untuk mengambil data atau sampel dari populasinya? Itu biar ilmiah, gitu ya. Gitu. Itu bisa dikatakan biar biar ilmiah, teman-teman semuanya. Kemarin kita berbicara bahwa kenapa kita nggak meneliti populasi, Pak? Gitu. Contoh nih, Ivan Abdul Rojak mau meneliti tentang bagaimana kemampuan kerja seorang pekerja migran, eh, seorang pekerja wira swasta di DKI Jakarta. Bayangkan, Ivan harus menemui sejumlah orang yang akan diteliti, gitu, pekerja wira swasta di DKI. Berapa ratus, gitu, berapa ratus orang atau mungkin berapa ribu orang, gitu. Kan nggak mungkin untuk Ivan itu meneliti semuanya. Aspek waktu, tenaga, biaya, jangkauan. Nah, ini kan menjadi hal yang krusial gitu. Makanya kita lakukan di sini namanya sampel itu untuk menghemat waktu, tenaga, biaya dan jangkauan. Sehingga data itu diperoleh dengan baik. Ini contoh teman-teman. Itu beberapa contoh yang bisa kalian lihat kalau di dalam pendidikan itu sekolah X gitu. Seluruh siswa dikatakan jadi populasi siswa gitu. Sekolah apa namanya ini? Seluruh siswa sekolah X gitu. Maka populasinya itu siswa sekolah X gitu. Kalau kalian seluruh karyawan di PT Indomarko gitu. Ya berarti seluruh karyawannya ada berapa? Ada 150 atau mungkin ada 1000, yaitu populasinya ada 1000 gitu. Sedangkan kalian kalau mau batasi, akan saya batasi bahwa sampel yang akan saya ambil itu karyawan Gen Z di PT Indomarko ya. Berarti karakteristik Gen Z itu apa gitu? Itu yang diambil dari populasinya gitu.
Oh, salah satunya umurnya 14 sampai 27 tahun atau berapa di situ. Ya udah itu bagian daripada sampel kalian yang akan diambil. Atau mungkin siswa laki-laki atau karyawan laki-lakinya saja yang akan kalian ambil. Nah, itu sampelnya, teman-teman. Maka populasi itu wilayah generasi yang terdiri dari berbagai objek serta memiliki karakteristik gitu. Sedangkan sampel tadi itu bagian dari populasi yang merepresentasikan gitu. Merepresentasikan itu menggambarkan sejumlah populasinya gitu. Contoh, sederhananya saja, di populasi itu ada laki-laki dan perempuan gitu. Ternyata yang diambil itu sampelnya itu perempuan semuanya. Berarti kan nggak menggambarkan di situ ada laki-lakinya gitu. Mungkin akan terjadi bagaimana pendapat laki-laki akan berbeda dengan pendapat perempuan. Itu tidak merepresentasikan gitu. Makanya salah kalau kita ngambil secara langsung tanpa menggunakan teknik sampling gitu. Inilah yang akan kita bahas teknik sampling gitu. Karena kalau nggak kalau kalau tidak menggunakan teknik sampling, maka teman-teman itu menggunakan sebuah bisa dikatakan subjektif ya. Kela meneliti di perusahaan Indomarko gitu ya. Mela Kela dengan skripsinya itu menggunakan teknik sampling, simple random sampling, teknik acak gitu ya. Tapi Kela itu di sana nggak acak gitu loh. Yang ketemunya siapa, dia yang diteliti. Nah ini yang namanya subjektif gitu ya. Itu nggak boleh dilakukan oleh Kela gitu. Karena seorang peneliti itu nggak boleh subjektif. Kecuali dalam penelitian kualitatif. Peneliti itu instrumennya. Dia yang menentukan bagaimana nanti sampelnya di lapangan. Gitu. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu tidak dibolehkan adanya subjektivitas. Dalam kualitatif pun dalam menentukan sampelnya pun harus ada pertimbangan-pertimbangan. Nggak bisa sembarangan. Makanya teman-teman nanti pada saat melakukan penelitian itu nggak boleh namanya subjektivitas itu hadir di dalam diri kalian untuk menentukan data penelitian. Harus objektif. Tuh. Nah ini teknik samplingnya teman-teman semuanya. Apa teknik sampling gitu ya? Jadi kalau seorang peneliti gitu ya, seorang peneliti itu mau melakukan penelitian yang mana tadi itu terhambat oleh waktu, tenaga, biaya, maka dia menggunakan sampel, bagian daripada populasi. Dan tentunya bagian daripada sampel tadi itu tidak sembarangan dalam menentukannya, butuh namanya teknik gitu ya. Cara yang ditentukan gitu ya, metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk menentukan sampel mana yang diambil dari populasi gitu ya. Sampel mana? Nah, ada dua di sini teman-teman. Ada probability, ada non probability gitu. Probability itu ada 5 teknik, non probability itu ada 5 teknik juga di situ. Dan masing-masing teman-teman, masing-masing dari apa namanya teknik ini memiliki tujuan dan karakteristik yang khas. Maka penelitian pun memiliki tujuan dan karakteristik yang pas. Sehingga nanti tujuannya apa, risetnya seperti apa, maka teknik sampling apa yang paling tepat. Tuh. Ada peneliti yang meneliti itu hanya satu tempat sekolah atau satu perusahaan. Ada juga peneliti yang meneliti itu satu lingkup kabupaten kota. Atau ada juga peneliti yang sampai penelitian itu tingkat nasional. Atau bahkan membandingkan 2 negara. Nah, ini kan suatu hal yang akan membedakan bagaimana nanti kita menentukan eh, samplingnya. Ini ada dua gitu perbedaannya. Yang Bapak merahi, kata yang Bapak merahi, ini menunjukkan bahwa perbedaan utama dari probability sampling dan non-probability
sampling. Oh. Kalau probability sampling teman-teman semuanya, dia lebih menekankan bagaimana sampel yang diambil itu tidak menjolimi yang lain kalau bahasa dalam agama ya. Menjolimi itu dalam artian Ivan ini bagian daripada populasinya dan Ivan berhak untuk dipilih gitu. Memberikan peluang kepada Ivan gitu. Untuk nantinya Ivan itu bisa terpilih menjadi sampelnya gitu. Itu namanya probability sampling itu. Kalau dalam artian di sini, oh enggak Pak, saya nggak mau Ivan ini masuk karena nanti ngerusak data. Ivan ini, nah ini tidak masuk ke dalam probability sampling gitu. Konsep probability sampling nggak masuk di sini gitu teman-teman. Beda sama non probability gitu. Kalau non probability itu yaitu tidak memberikan peluang yang sama gitu. Makanya tidak ada namanya acak, terus di random itu nggak ada gitu. Karena dalam non probability itu sampel itu ditentukan langsung oleh peneliti gitu. Dan hanya beberapa penelitian gitu. Dan hanya beberapa penelitian gitu. Tapi mayoritas teman-teman yang ada di kuantitatif di pendidikan bisnis, di pendidikan administrasi perkantoran, di pemasaran digital itu mayoritas kuantitatif gitu ya. Kalau kuantitatif teman-teman berarti probability sampling menggunakannya. Contoh nih, kita breakdown 5 probability sampling, kita breakdown satu-satu. Yang pertama simple random sampling di situ. Jadi di dalam apa namanya itu di dalam populasi tadi itu memiliki keragaman yang khas gitu, yang strata gitu. Contoh, kalau kalian yang akan meneliti tentang karyawan di bagian operasional di perusahaan Indomarko, maka di situ secara mayoritas karyawan di operasional itu serata sama, tuh, nggak ada beda-bedanya gitu. Semuanya berhak untuk diambil jadi sampelnya, baik perempuan laki-laki itu termasuk jenisnya karyawan gitu. Maka bisa diambil namanya sampelnya di situ secara acak gitu ya. Nah, biasanya kalau caranya biar ilmiah teman-teman, ya bahasanya anggap saja di situ karyawan A atas nama A itu nomor satu kalau kita main undian ya. Karyawan B itu nomor dua. Kalau kita kocok, keluar angka 2, 5, 7, 11, 50, 100. Nah, angka yang keluar itulah yang terpilih jadi sampel gitu. Jadi tidak ditentukan oleh peneliti gitu. Dan di sini masuk simple random sampling gitu. Lanjut stratified random sampling situ. Jadi di dalam populasi ini kita tentukan dalam artian membagi populasi itu berdasarkan stratanya atau kriteria atau kelompoknya gitu. Gitu. Karena biasanya penelitian ini tentunya pengambilan dari kelompok tadi itu secara acak juga gitu. Gitu. Dan penentuan serata itu kan dipilih daripada variabel penelitian. Contoh, saya pengen meneliti pengaruh gender tingkat pendidikan terkait terhadap tingkat pembelian produk Indomarko gitu. Jadi ada tingkat pendidikan, ada gendernya gitu. Maka kita buat kelompok nanti di situ. Ada kelompok tingkat pendidikan, ada kelompok gendernya di situ. Gitu. Karena kenapa? Tingkat pendidikan akan beda-beda. Ada yang S2, S3, S1, atau bahkan D3 kan gitu.
Ini namanya stratified random sampling. Dan nanti setelah dikelompokkan akan diacak juga teknik pengambilan sampelnya. Cluster. Nah, ini cluster ini berkaitan dengan kalau populasinya itu memiliki lingkup wilayah yang sangat luas gitu ya. Gitu ya. Dan karena objek atau subjek yang akan kita objek sasaran penelitian kita itu ada di wilayah tadi itu, wilayah Banten contohnya atau wilayah Jawa Barat contohnya di situ. Sehingga nanti akan kita bagi tuh menjadi beberapa klaster gitu untuk memudahkan peneliti gitu. Tentunya klaster tadi itu memang harus memenuhi syarat-syarat tertentu gitu. Contohnya di situ, oh klaster A itu mewakili untuk wilayah produksi industri. Oh wilayah B ini klaster wilayah daerah pertanian. Oh klaster C itu wilayah apa lagi? Contohnya. Nah, sehingga nanti kita akan memberikan gambaran terkait dengan bagaimana kesejahteraan di wilayah Jawa Tengah gitu atau wilayah Banten. Nah, ini contohnya klaster. Kita akan memberikan sebuah batasan-batasan suatu area untuk nantinya diteliti yang diambil secara random dari masing-masing klasternya. Ini sistematik ya. Namanya sistematik itu kan ber apa ya? Berurutan, tersistem lah gitu. Kalau kita ngomongin sistematik berarti di situ contohnya kalau ada nomor urut nomor 1 sampai nomor 13 itu ternyata yang diambil itu nomor ganjil, maka sistematiknya nanti di situ 1, 3, 5, 7, 9, 11 gitu. Kalau kita ngomongin secara berurut gitu. Atau mungkin di sini jarak interval gitu. Interval 1, 2, 3, 4. Nah, itu nomor urutnya siapa, atas nama siapa. Nah, ini nanti sistematik, teman-teman semuanya. Kalau ini multi stage sampling, ya. Multi stage sampling itu eh, berkaitan dengan hmm, berkenaan dengan bagaimana teknik pengambilan sampel itu menggunakan lebih dari satu teknik, gitu. Jadi bisa dikatakan kalau teman-teman melihat gambarnya, pertama itu dia menggunakan cluster ya, cluster. Terus yang kedua dia menggunakan simple random sampling gitu ya. Jadi ada tahap 1, ada tahap 2 gitu. Sehingga untuk nanti kalau tidak nanti awalnya teman-teman menggunakan strata, yang kedua nanti menggunakan simple random sampling gitu. Jadi em, terdiri dari minimal lebih dari satu ya teknik samplingnya. Nah, ini yang contohnya non probability sampling. Kata kuncinya, kalau probability sampling itu memberikan kesempatan ke semua orang, ke semua objek sasaran untuk jadi sampel. Tapi kalau non probability itu tidak memberikan peluang gitu ya. Jadi sudah ada pertimbangan tertentu berdasarkan kajian ilmiah untuk menentukan sampel mana yang akan terpilih untuk dijadikan eh, samplingnya di situ. Nah, ini yang perlu ditekankan gitu. Contohnya ini sampling kuota gitu ya. Nah, teknik sambil kuota ini dia memenuhi jumlah kuota yang dibutuhkan gitu. Kalau kuotanya sudah terpenuhi, ya sudah, gitu. Ya, contohnya ini penelitian mengenai bagaimana sikap orang tua dalam pembelajaran daring gitu. Sudah ditentukan 50 gitu ya. Ya udah kalau 50 tadi itu ditentukan di dalam jumlah orang tua siswa gitu ya. Ya sudah selesai dalam penelitiannya gitu.
Ini kalau dalam artian kita sampling kuota. Yang kedua, sini accidental sampling. Jadi yang tadi eh, Kila, Kila ketemu saya, apa namanya itu, ketemu sama orang yang kebetulan memenuhi kriteria dari sampelnya. Gitu. Ah ya udah, langsung saja diajarkan sampel gitu. Gitu. Ketemu lagi orang lagi yang memenuhi kriteria diambil lagi. Nah ini insidental gitu ya. Gitu. Sampel yang ditemui di lokasi lapangan yang padahal itu bisa saja dia tidak memenuhi untuk jadi sampel, tapi karena sudah masuk kriteria ya dia jadi sampel. Bagaimana nanti karyawan atau manusia yang terakhir-terakhiran datangnya sedangkan sudah selesai penelitiannya. Nah, itu kan harusnya dia berhak juga, tapi karena sudah memenuhi jumlah sampelnya, nanti nggak perlu. Nah, ini kan insidental, teman-teman. Yang kedua, purpose sampling. Gitu ya. Purpose sampling itu biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif, gitu ya. Contohnya, Ivan ini pengen meneliti tentang bagaimana kinerja karyawan di perusahaan Indomaret. Nah, siapa yang tahu bagaimana kinerja karyawannya? Ya, tentunya satu, pemilik perusahaannya. Nah, penentuan pemilik perusahaan yang pertama, yang kedua, penentuan siapa lagi yang memenuhi kriteria? Oh, bagian SDM, manajer SDM. Dua ditentukan. Nah, di situ dari dua orang tadi itu sendiri, itu memenuhi pertimbangan. Apa pertimbangannya? Dia yang tahu menahu bagaimana proses awal sampai akhir dari individu atau kinerja karyawan. Dijadikan sampel. Ini namanya purpose sampling. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dikehendaki oleh peneliti atas dasar teori untuk dijadikan sampel. Itu. Yang kedua, saturate sampling. Gitu ya. Ini biasanya sampel yang memiliki populasi yang kecil sehingga seluruh populasi itu dijadikan sampel. Contoh di sekolah itu kan gurunya sedikit ya. Ada yang mungkin 20, ada yang mungkin 15 gitu. Maka tidak memenuhi untuk ditarik sampel ya dia dijadikan populasi saja di situ. Ini snowball. Snowball itu seperti bola salju. Kalau teman-teman melempar bola salju dari atas ke bawah, semakin lama semakin membesar. Sama untuk snowball di sini itu pengambilan sampel awalnya cuma 2, 3, naik lagi 5, naik lagi 9, naik lagi 15 gitu. Maka akan semakin besar. Karena ketidakpuasan dari peneliti gitu ya. Peneliti itu pengen mengetahui provokator kerusuhan antar pelajar. Tanya satu, kurang puas data informasinya. Tanya lagi 2 orang, kurang puas lagi. Tanya 5 orang. Sampai peneliti tadi itu merasa puas bahwa data yang diperoleh itu bisa diidentifikasi. Apa sih yang memprovokatori terjadinya kerusuhan? Nah, ini namanya snowball sampling. Gitu. Bagaimana cara menghitung sampelnya? Nah, ini ada cara-cara untuk menghitung sampelnya di situ. Gitu. Ini ada ketentuannya, teman-teman. Kalau sampel baiknya kisaran 30 sampai 500. Akan lebih bagus lagi kalau di atas 100 sampelnya. Itu akan lebih bagus untuk data informasinya akan lebih bagus gitu. Nah, kita coba cara perhitungannya. Ini namanya Slovin gitu ya. Sebuah penelitian melibatkan populasi sebanyak 1.000 orang. Tentukan jumlah sampel yang diperlukan apabila toleransi kelasanya itu 5%. Kita berbicara 5% ya. Kita ngomongin berbicara 5%, ada 5%, ada 1%. Untuk ilmu sosial, gitu ya, humaniora di situ ya. Sosial humaniora itu tingkat
kesalahannya itu 5%. Berarti tingkat kebenarannya itu 95%. Kenapa? Karena perkembangan daripada sosial budaya itu kan cepat ya, gitu ya. Sosial budaya itu cepat, akan berubah seiring dengan lingkungan berubah, gitu ya. Paradigma berpikirnya di situ berubah, gitu. Efek daripada peradaban berubah lebih cepat di lingkungan kita. Tapi beda sama ilmu sains, gitu. Contohnya kedokteran, gitu. Kalau Bapak tanya, Ivan, Ivan kalau sakit perut minum apa? Obatnya apa? Minum Promax, Pak. Rokma. Kalau Bapak tanya Adinda, Adinda kalau sakit batuk minum apa? Aduh, saya lupa lagi Pak obat. Nah, Nah, oh, Nelko Pak, Nelko, Nelko. oke. Kalau flu, Adinda sakitnya obat minum apa? Sama itu juga Pak buat batuk dan flu. Oke. Kila, Kila obatnya apa? Kalau sakit flu, Saya biasanya konidin, Pak. Konidin. Zaki kalau sakit flu minum obat apa? Paracetamol, Pak. Setahun. Itu buat panas tinggi boleh. Bisa juga sih kan Bisa ada juga buat flu. bisa. Oke. Juri, kamu kalau flu obatnya apa, Ju? Jujur saya orangnya tuh jarang minum obat, Pak. Cuman kalau misalnya udah parah banget biasanya tuh Lohanco, obat Cina tuh yang kotak yang mesti diseduh atau enggak yang cair, saya lupa namanya apa. Pokoknya ada yang itu deh. Oke, Gita. Kalau Gita, kamu minum apa? Kalau flu, batuk. Sama kayak Kayla Pak, konidin. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa dari masa ke masa, teman-teman, bahwa dalam kedokteran, pada saat kalian merasa sakit apa, maka obatnya nggak jauh dari situ, ya kan? Gitu ya. Obatnya, oh sakit mah ya Proma, oh sakit flu ada yang Konidin, ada yang paracetamol, ada apa lagi tadi itu sendiri. Nggak jauh dari situ. Dan itu akan ditemukan ke orang lain dan obatnya mayoritas akan sama kandungannya. Biasanya kalau pabrikan itu kan namanya saja ya, gitu. Tapi kandungannya akan sama di situ. Kadar ininya yang akan nanti akan menentukan perbedaannya di situ. Milihnya yang akan menentukan perbedaannya di situ. Nah, ilmu sains itu dalam kedokteran. Kalau dalam teknik contohnya di sini. Pada saat mereka akan membangun jalan tol layang atau membangun jembatan, kenapa tingkat kesalahannya itu 1%? Karena sangat beresiko, gitu ya. Saat nanti teman-teman melewati tol, ternyata itu tolnya itu bisa goyang, itu kan sangat beresiko ya, gitu ya. Jembatannya presisinya nggak presisi, itu sangat beresiko, gitu. Dan kalau kalian berubah ternyata Nadine sembuh pakai konidin, ternyata Lydia pakai konidin malah meninggal. Nah ini kan sangat fatal kan gitu ya. Dalam ilmu kesehatan, dalam ilmu sains itu tingkat kesalahannya nggak boleh besar. Makanya mereka itu tingkat kesalahannya itu 1%. Sedangkan dalam ilmu sosial itu bisa sampai 5%. Karena perubahannya itu yang tidak yang bisa mempengaruhi bagaimana perbedaannya dan semuanya. Tuh. Ini N berapa N? N ini jumlahnya populasinya 1000. 1 plus NE. N-nya itu apa? 1000 jumlah populasi. E ini tingkat apa nama itu kesalahannya. Yang tadi menunjukkan bahwa ada 5%. 5% itu kan 0,05. 0,05 gitu ya. 1000 kali 0,05.
0,05 ini pangkat kedua. Jadi 0,05 pangkat 2 itu kan dikali aja 0,05 kali 0,05. Berapa? 0,05 kali 0,05, teman-teman. 2,5 Pak. Berapa? 0,25 Pak. 0,05 kali 0,05. Berapa? 0,0025. Ya, 0,0025 dikalikan 1000. Jadi nanti ketemunya 2,5. 2,5 tambah 1, maka 3,5. 1000 bagi 3,5, ketemunya 285,7. Dibulatkan menjadi 286. Nah, ini menunjukkan bahwa sampel yang ditentukan 286. Ada juga di sini menggunakan tabel Krebs atau Morgan, gitu teman-teman. Ini apa namanya itu menentukan bagaimana jumlah sampelnya, gitu. Populasinya berapa, sampelnya berapa. Jadi tabel Morgan ini penelitian melibatkan sebanyak 1000 orang di situ. Jadi di dalam tabel itu sudah langsung ditentukan populasinya 1000, sampelnya berapa? 278. Ini kalau Morgan. Biasanya teman-teman nanti akan bimbingan tuh sama pembimbing, akan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan riset penelitiannya. Ini ada Isaac Mikael, dan ini segmen ya, tapi nggak usah lah teman-teman. Yang penting teman-teman sebenarnya di sini untuk memberikan wawasan kepada teman-teman. Ada pertanyaan silakan sebelum Bapak masuk ke materi yang kedua. Saya izin bertanya, Iya, Pak. iya, ntar Yudhistira hadir. Nanti Jupri bisa di itu ya di kehadirannya ya, dirubah ya. Oke, baik, Pak. Oke, silakan. Siapa tadi? Saya, Pak. Anida. Anida, silakan, Nid. Oke. Sebetulnya saya masih belum terlalu paham dengan konsep diundi itu sih, Pak. Yang tadi ada beberapa sampling yang sifatnya itu diundi secara acak maupun diundi yang intervalnya itu sama. Itu maksudnya gimana, Pak? Oke. Jadi diundi itu maksudnya eh, kita tidak boleh menentukan secara mandiri untuk probability ya. Teknik probability ya, Nid ya, dan teman-teman. Maksudnya seperti ini. Kalau kita di dalam dalam menggunakan penelitian kuantitatif, kita sudah mengatakan bahwa semua populasi memiliki hak yang sama untuk dijadikan sampel, gitu ya. Kelas ini sudah memiliki hak yang sama untuk dijadikan sampel. Gunanya undian itu untuk menjaga objektivitas, gitu ya. Objektivitas peneliti, gitu. Undian, contoh, Jaki, Bapak kasih nomor 1. Ini untuk memudahkan secara teknik di lapangan ya. Juri nomor 2, Gita nomor 3, Anida nomor 4, sampai terakhir di sini ada 30 Syawal. Syawal ini 40. Ambil aja nomor tadi itu di kertas, tulis di kertas, terus diundi lewat kocokan, kocokan arisan, tahu Anida ya, teknik di lapangannya. Nomor urut yang berapa itu akan mewakili dari nama orang yang sudah kita tulis di awal. Ternyata nomor urut 4, 4 itu namanya Adinda. Maka Adinda ini berhak untuk dijadikan sampel. Nomor urut 1 Zaki, Zaki bisa dijadikan sampel. Nah, kalau ada nomor urut yang nggak keluar, jadi dia secara risetnya dia tidak dijadikan sampel karena kita sudah menentukan di dalam random sampling tadi itu sendiri dihitung lewat Slovin, dia tentukan ada 25. Sedangkan yang nggak keluar, Kinesha, Muhammad Alfab, Naila, Nadine, ini nggak keluar di undian kita. Maka yang tidak keluar setelah 25 tadi itu terpilih, maka dia tidak jadi sampel. Itu ilmiahnya seperti itu, Anida. Jadi apa namanya objektivitasnya di situ. Kita nggak menentukan siapa yang akan jadi sampel, tapi undian secara acak tadi itu yang dijadikan sampel. Kata kuncinya acak. Itu Anida. Oh, lah, berarti kalau misalnya give form responden itu masuknya gimana, Pak? Dan kalau misalnya saya pengen
misalnya analisis karakteristik kepribadian perubahan kepribadian akibat kecanduan anime gitu misalnya Hmm. itu misalnya dari pemasaran digital saya pengen sampelnya itu kelas C gitu. Nah berarti Hmm. kelas C ini kan gak semuanya suka anime gitu misalnya. Hmm. Nah, berarti itu kalau misalnya saya undi secara acak itu masuknya ke random sampling. Kalau misalnya saya udah tentuin targeting karakteristik masing-masing orang yang semisalnya sudah kecanduan anime itu masuknya apa Pak? Oke. Nah, yang menjadi problemnya Anida itu kan Anida akan mencari yang mereka itu suka sama anime kan gitu ya. Gitu ya. Kalau itu di situ berarti di situ kita nggak bisa menggunakan simple random kan gitu ya. Karena kita sudah menentukan di awal bahwa kecuali kalau di dalam judul itu sudah tekankan bahwa mahasiswa yang eh, menyukai anime gitu ya. Di dalam judul sudah menentukan di situ, bukan mahasiswa semuanya gitu, tapi mahasiswa yang menyukai anime. Maka teman-teman Anida pengen mengeksplor lebih jauh di situ. Apa kecenderungannya di situ? Apa problemnya? Maka sampelnya Anida menggunakan namanya purpose tadi gitu. Purpose tadi itu pertimbangan apa yang menentukan Anida untuk menentukan si Jaki Juri. Oh, Jaki Juri ini nggak suka anime, berarti dia nggak berhak untuk dijadikan sampel. Kan datanya nanti bias. Apa data bias? Datanya ngawur gitu. Jaki ditanya, kenapa Jaki tidak menyukai kenapa Jaki dalam membaca anime suka terbata-bata atau salah-salah? Lah orang Jaki nggak pernah membaca, Jaki nggak pernah menggunakan, kan gitu nih, gitu. Jadi datanya itu bias, data bias itu datanya nggak relevan dengan riset kita gitu loh. Makanya nanti abu-abu lah bahasanya riset kita itu tidak memberikan gambaran nyata di lapangan, gitu ya Nit ya. Tergantung nanti kalian menggunakan apa, teknik samplingnya akan beda. Kalau misalnya ini Pak, apa ya tadi lupa lagi. Bentar dulu Pak. Jangan minum dulu tapi Nit ya. Kalau minum dulu nanti batal nanti kalau minum dulu. Kalau misalnya contoh konkret dari random sampling itu Pak, dan itu sebetulnya kita kita ada satu momen tertentu yang kita butuh random sampling nggak Pak kira-kira? Oh, kalau random sampling itu mayoritas itu kan tadinya strata ya, memiliki karakteristik yang sama ya, gitu. Contohnya kinerja karyawan. Kinerja karyawan itu kan semuanya berkinerja kan, gitu ya. Nggak laki, nggak perempuan itu semuanya berkinerja. Makanya semuanya itu berhak untuk diambil informasinya, gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalau kelas tadi itu serata memiliki karakteristik yang sama, maka itu bisa menggunakan namanya simple random sampling. Tapi kalau teman-teman meneliti tentang contoh, Bapak pengen meneliti bagaimana kesejahteraan apa nama itu individu, kesejahteraan karyawan. Di situ Bapak pengen melihat dari sisi satu jenis pendidikannya, gitu. Kan Bapak yakin yang S3 pasti sedikit kan? S2 mungkin cukup banyak, S1 banyak, kan gitu ya. Nah, kalau kita ngambil secara acak, bahaya. Bayangkan kalau yang S3 cuma 3 orang dan nggak keambil, apakah data menggambarkan populasi? Kan enggak. Karena yang di S3 itu nggak memberikan informasi kan gitu ya. Maka kita nggak boleh menggunakan simple random sampling gitu ya. Kita menggunakan strata gitu. Dari 3 nanti diambil proporsinya berapa, dari S2-nya diambil proporsinya berapa, dari S1 diambil proporsinya berapa. Jadi dari jenis-jenis pendidikan tadi itu terwakili oleh orang yang ditentukan secara acak tadi itu sendiri gitu. Jadi pada prinsipnya kapan kita akan menggunakan random, kapan kita tidak akan menggunakan random tergantung riset kalian. Variabel kalian menggambarkan nanti eh, sampelnya seperti apa gitu. Contoh lagi, Bapak pengen meneliti Gen Z di UNJ. Nah, berarti kan di situ Bapak harus menentukan terlebih dahulu dong mahasiswa Gen Z-nya kan gitu ya, Nit. Nggak bisa Bapak menentukan
Pak, aku sini Gen Z. Aduh, bisa saja nanti datanya bisa akan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kan gitu. Oke, Oke, Nit. baik Pak. Sudah paham Pak. Terima kasih banyak. Oke. Oke, teman-teman. Ini kita ngomongin penyajian data, teman-teman. Penyajian data ini terukur dari bagaimana keterampilan teman-teman dalam eh, Microsoft Excel atau di SPSS itu nanti akan ada gitu ya. Di output SPSS itu kalau nanti tabel deskriptif itu nanti akan muncul datanya gitu. Cuman kemampuannya itu kan bukan hanya sebatas keterampilan dalam menggunakan Excel atau SPSS, tapi keterampilan dalam menginterpretasikan informasi apa yang bisa kita ambil dari sajian data ini gitu. Kalau Bapak tanya di situ, ini ada berat badan siswa kelas A, apa yang bisa kalian eh, apa namanya itu sajikan di dalam naskah tertulisnya? Ada berat badan, ada frekuensi. Frekuensi itu jumlahnya. Apa yang bisa kalian? Mungkin ada satu mahasiswa, dua mahasiswa bisa memberikan satu kalimat. Apa yang bisa kalian sampaikan dari tabel 3.1 ini? Ya ada. Ini kalian masih hemat ya, Mak. Puasa-puasa hemat berbicara dulu lah di situ. Untuk tenaga satu hari ke depan. Gak ada ini. Mungkin di deskripsi naskah tertulisnya kita bisa sampaikan em, apa namanya data frekuensi apa yang apa namanya berat badan mana yang paling banyak frekuensinya atau jumlahnya sama yang terendah itu frekuensi yang mana. Gitu sih Pak. Boleh. Nggak ada masalah. Cuma nanti yang menjadi fokus kalian, kalian mau mau sebenarnya kalian kan riset itu kan kita sudah diarahkan ya. Kita itu mau ngapain ya, gitu ya. Seorang periset itu akan tahu kita mau ngapain, bagaimana prosesnya, dan hasilnya akan seperti apa. Kita itu punya gambaran. Karena kita berhipotesa kan ya, gitu. Makanya kita akan berhipotesa, oh bahwa nanti berat badannya itu akan mempengaruhi kinerja seorang pekerja gitu, gitu ya. Nah, kita akan memberikan sebuah deskripsi bahwa kalau Bapak membuatkan sebuah interpretasi berdasarkan tabel 3.1 terkait dengan berat badan siswa kelas A atau berat badan perusahaan Indomarko mulai dari 30 kilogram sampai 60 kilogram menunjukkan bahwa mayoritas karyawan sana cenderung pada berat badan 50 sampai 59 itu. Di mana di situ sejumlah 6 karyawan
itu memiliki berat badan rata-rata 50 sampai 59. Dan ini menggambarkan bahwa dikaitkan dengan teorinya. Nah, itu. Nah, ini nanti akan memberikan gambaran teman-teman nanti fokus risetnya kemana, bagaimana cara menjabarkan apa namanya itu, eh, menginterpretasikan daripada tabel. Nah, ini namanya tabel kontinuasi. Kalau ini tabel baris kolom. Bapak maaf, suaranya hilang. Lama-lama jadi mengecil gitu suara Bapak. Yang lain, apakah sama suara Bapak mengecil? Iya, Pak. Iya, Pak. Sekarang sudah besar lagi sih, Pak. Oh, sinyal berarti. Ya mungkin anginnya cukup tinggi ya. Anginnya cukup tinggi. Padahal Bapak dari Bapak sendiri intonasinya sama gitu. Dengan jarak laptop ke layar pun sama gitu ya. Mungkin jaringan. Mohon dimaafkan jaringan teman-teman ya. Oke, ini kolom. Kolom itu ada kolom berat badan, kolom frekuensi. Kalau baris itu kan satu sheet ini ya teman-teman tahu baris lah ya. Baris 30392 ini baris, cuman nggak tergambarkan. Nah, ini ada tabel kontingensi. Di situ, di sini ada judul kolom, data kelas A, kelas B, ada judul kolom itu nanti kolom data 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Judul baris itu kelas A, kelas B, atau mungkin nanti karyawan Genji, karyawan apa, atau mungkin nanti dari umur berapa, umur berapa. Nah, ini tabel distribusi frekuensi. Bagaimana cara membuatnya itu menggunakan pendekatan Stargess. Gitu ya. Caranya seperti apa? Pertama jumlah kelas interval. Kita itu pengen membuat kelas interval ini. Gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini mouse Bapak kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ada Satu, Kelihatan, Pak. 2, 3, 4. Ini 4 kelas. Kalau panjang interval, ini kan ada kelas interval. Kelas interval itu menentukan nih, kalau ini kelasnya 1, 2, 3, 4. Kelas 1, 30 sampai 39. Kelas 2, 40 sampai 49. Kelas 3, 50 sampai 59. Kelas 4, 60 sampai 69. Ini kelas. Tapi kalau panjang, panjang kelas interval. Caranya apa? Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelas nomor satu. Itu. Nilai tertinggi kurangi nilai terendah bagi jumlah. Itu akan menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu 30 sampai 39. Itu panjangnya berapa? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 9. 9 panjangnya itu. Baru menyusun tabel. Ini contoh ya. Ini ada data-data. Ini biasanya data kuesioner, teman-teman. Kan kalau data kuesioner Muhammad Zaki nanti dapatnya 50, Ivan Rojak dapatnya 20. Karena kenapa? Ivan Rojak mengisinya itu cuma 1, 2, 1, 2, ya kan? Kan ada rentang ya, biasanya kuesioner ya. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Kalau kalian ngisinya cuma 1, 2, 1, 2, 3, pasti hasilnya kecil. Tapi kalau kalian ngisinya 5, 6, 5, 6 atau 6, 6, 6, 6, 6, 6, wah, kaliin aja 6 kali 10 berarti 60. Nah, itu berarti besar. Gitu. Ini masing-masing ada 60 siswa, ada 60 karyawan, sama saja seperti itu. Nah, ditentukanlah di situ, teman-teman. 1 + 3,3 log 60. Log 60 itu 1,8. 3,3 kali 1,8, 5,94. 1 + 5,94, 6,94. Dibulatkan menjadi 7. Ini kelasnya. Berarti nanti 42 sampai 48, 49, 55 sampai 84 sampai 90 itu kelasnya. Jumlah kelasnya. Tentukan panjang kelasnya. Nah, nilai tertingginya berapa? 90. Nilai terendahnya berapa? 42. Apakah ada yang di bawah 42, teman-teman? Nggak ada di bawah 42. Berarti nilai terendahnya 42. Dibagi jumlah kelas interval. Dibagi 7. 6,87 dibulatkan menjadi 7. Jadi panjangnya 7. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49, 50, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Hitung aja, panjang kelasnya 7. Itu. Nah, nanti dicari rentang 42 sampai 48 itu berapa jumlahnya datanya di angka ini. Gitu ya. Berapa datanya? Gitu. Terus 49 sampai 55 berapa jumlah data di sini? Oh, ada 10. 56 sampai 62 ada berapa jumlahnya di sini? Gitu. Ini tabel distribusi frekuensi untuk menentukan kelas eh, apa namanya itu interval dan panjang intervalnya gitu. Dan jumlahnya harus sama 60 karena di sini 60. Jadi kalau ada yang nyelip 2, 59 berarti ada data yang belum masuk. Ini itu. Bisa dilanjut? Lanjut teman-teman. Lanjut, Pak. Oke. Nah, ini histogram. Kalau histogram itu batang yang berhimpit. Ini kan ada data yang tadi ya. Data yang soal yang awal kita buat histogram. Ini histogram. Gitu. Ini histogram. Terus ini latihannya teman-teman. Ini diagram batang. Kalau batang kan seperti ini. Ini Excel ya. Besok kan bawa lagi besok teman-teman. Minggu depan bawa lagi teman-teman. Ini diagram batang. Ini biasanya menggunakan pie. Pernah lihat gambar bulat terus ada datanya, informasinya pernah bulat? Pernah lihat? Pernah, Pak. Nih, Kenapa, ini Pak? pie. Pie itu biasanya hanya 2 kriteria. Lulus tidak lulus, jumlah karyawan laki-laki dan perempuan, kan gitu ya. 2 biasanya, 2 kriteria pie. Ini garis, ini piktogram, nah ini latihannya. Teman-teman nanti coba di rumah latihannya. Besok pengumpulannya sama juri ya. Latihannya ada dua, tiga, tiga, tiga apa namanya itu? 3 soal. Nanti di PDF kan, nanti dikirimkan ke drive-nya juri. Sampai sini ada yang tanyakan silakan. Izin tanya Pak terkait tugasnya. Berarti kita hanya hanya kasih bentuk Excel saja ya Pak, bukan yang harus dideskripsikan atau gimana Pak? Buat buat ini aja buat apa namanya itu buat PDF-nya, buat PDF-nya di Word jangan Excel ya. Kan di copy dulu dari Excel ke Word ya hasil hasil histogramnya, hasil datanya kan gitu ya. Nah, nanti diinterpretasikan di bawahnya seperti yang awal kita belajar tadi. Oh, ya, oke. Baik Pak. Kita minggu depan berarti masih ada 1 pertemuan lagi ya? Eh, Masih, Pak. Apa udah cuti? Masih Pak. Masih Saya kan? tanggal 18, Pak. Ya, cuti 18 Pak. Oke. Berarti itu kelompok pertama siap-siap itu ya? Berarti ini tugas kelompok, Pak. Gimana, Juri? Berarti ini tugas kelompok atau individu? Ini tugas individu. Oh, individu, oke. Jadi kelompok yang pertama besok kan kontraknya sudah Bapak kirimkan kan, Juri? Sudah, Pak. Ya, di pembagiannya kan ada teknik penyajian desain pembelajarannya kita seperti apa? Sudah ada. Oke, teman-teman, ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, kita tutup kelas kita. Saya izin memastikan kembali Pak, berarti yang tadi itu tugas individu, untuk tugas kelompoknya nanti kita bisa lihat materi per kelompok di RPS-nya Pak.
Iya, di kontrak kuliah yang pernah Bapak kirimkan ke kalian. Untuk pengumpulan tugas kelompoknya berarti em, Hamin satu kelompok, maksudnya atau semuanya mengumpulkan di hari yang sama? Disesuaikan aja nggak apa-apa. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, ntar Bapak. Kalian udah tahu kan pembagiannya? Pembagian materinya? Untuk statistika ini sendiri belum bikin kelompok sih Pak. Oh, belum bikin peluang. Tapi pembagiannya udah tahu kan materinya? Nah, belum. Nanti belum tahu nanti. Pak, maaf mau tanya untuk tugas individu tuh besok ya Pak deadline-nya atau minggu depan? Minggu depan nggak apa-apa. Tapi minggu depan akan Bapak tanya. Baik Pak, terima kasih. Yuk. Oh ya Pak, untuk pembagian materinya saya belum mengerti Pak. Bapak kemarin udah share belum sih? Juri? Udah Pak. Kalau seingat saya dulu Bapak itu menjelaskan 1 sampai 2 materi aja, yang materi 3-nya sampai selanjutnya itu kelompok Pak. Kelihatan nggak Nida? Kelihatan Pak. Nah ini. Ini kan nanti untuk materi 3 minggu depan ya. Ukuran pemusatan. Nah, ini bagian cara presentasinya nanti. Jadi teman-teman presentasi kelompok itu 45 menit. Habis itu nanti Bapak masuk. Terus nanti ada latihan kelas. Ini pembagian materinya. Terlihat ya? Di slide keempat. Sudah Bapak kirim ke juri. Gimana juri? Jelas? Jelas Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi silahkan. Jadi ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kelompok. Silakan Zaidan. Saya kan masih bingung nih Pak sama tugasnya. Ini berarti tuh di kelompoknya itu cuma buat diskusi doang ya Pak? Atau gimana? Kalian diskusi, terus kalian siap presentasi nanti. Presentasinya, oh, kelompok juga Pak presentasinya. Bukan Iya, yang kelompok gini. kalian. Kayak biasa. Terus nanti 45 menit sampai 1 jam lah kalian ya. Terus nanti sisanya 30 menit. Terus latihan kelas. Latihan kelas ingat kalian harus membuat soal. Jawabannya seperti apa? Latihan kelas. Nanti Bapak juga ada latihan juga. Jadi latihan kalian tuh sudah punya soal dan jawaban untuk nanti buat latihan ke teman-teman pemateri. Nanti untuk menambah keaktifan di kelas seperti biasa, Bapak juga punya latihan juga. Sehingga nanti untuk menambah poin kalian. Gitu Zaidan. Paham Pak. Oke, jadi siapkan Mas. materi dan untuk ditayangkan dan siapkan latihan juga untuk teman-teman kelas. Terus sama kuis. Kuisnya konsep aja ya Zaidan ya dan teman-teman. 10 soal saja jangan banyak-banyak. Itu 3 besar nanti akan dicatat oleh juri di spreadsheet. Cukup? Pak, izin mastiin kan itu ada 12 kelompok ya Pak berarti? Ah,
berarti satu kelompok itu terdiri dari 2 sampai 3 orang ya, Pak, maksimal? Nggak tahu, jumlah kalian 33 ya? Iya, Pak. Ya, 33 jadi bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, iya. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Oh, maaf, maaf. Ini praktek olah data 15 ini nggak usah. Berarti 11. Ini kan nanti sama Bapak ini prakteknya. Oke, 11 ya juri ya. Oke, baik, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan lagi sebelum Bapak tutup? Saya izin ini aja, izin nego, Pak. Eko. Emang apa pemberhentian Bisa ya? nggak kalau misalnya, kan ini kan dipotong sama UTS, Pak. Jadi kita kelompoknya itu lebih 5 kelompok dulu, Pak. Jadi anggotanya lebih banyak karena berhubung ini kan teknikalnya banget atau praktis, maksudnya kayak praktek langsung ya, Pak. Jadi mungkin ada beberapa, saya sendiri tuh masih kurang paham banget. Tapi kelompoknya sama. Boleh, boleh Pak, boleh Ya, kelompoknya sama. kalau kelompoknya sama, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau kelompoknya beda, nggak boleh. Oke, berarti Maksudnya sebelum UTS kelompoknya sama, setelah UTS kelompoknya sama. oke Pak. Karena Berarti untuk fixnya di. karena untuk penilaian. Wah, oke Pak. Baik, berarti fixnya 5 kelompok sama ya Pak sampai Boleh, akhir UAS. Oke, baik Pak. boleh. Terima Ini kasih ya, orang Pak. aktivis ini nego-nego ini. Maaf Pak, terima kasih Pak. Ya, tapi bolehnya ini nanti dikembalikan ke juri ya untuk diputuskan bersama ya. Bapak Baik Pak. boleh, tapi kalau kelas nggak memperbolehkan, Bapak nggak bisa nolak. Oke, tidak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang mau nego lagi? Kalau nego nanti kita ke Tanah Abang. Kita kita nego-negoan nanti. Karena ini momentumnya rame nih Tanah Abang. Oh enggak Pak, saya nggak di Tanah Abang. Oh iya, Bapak aja yang Tanah Abang, kalian kayak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan yang tidak menjalankan silakan menyesuaikan. Mari kita beribadah dengan baik. Mari kita apa ya? Bersosialisasi dengan baik. Terima kasih, Bapak Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.